Ejaan Bahasa Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 7 hal yang penting mengenai PUBI yang harus kita ketahui, yaitu pertama, penambahan kaidah baru. Di mana penambahan kaidah baru itu dalam PUBI ada gabungan huruf vokal, diftong, antara huruf A dan U, A dan I, E dan U, O dan I. Contohnya, A dan U. Dalam posisi awal kata autodidak, autodidak, autodidak. Ketika posisi tengah menjadi taufik, taufik, A dan U di tengah taufik. Dan posisi akhir harimau, harimau, A dan U di belakang. Yang kedua, perubahan kaidah. Di mana penggunaan huruf tebal pada EYD tidak ada aturan. Namun dalam PUBI, penggunaan huruf tebal bisa dilakukan ketika kita membuat karangan, yaitu judul buku, huruf tebal, bab buku, huruf tebal, subbab, juga huruf tebal. Kemudian yang ketiga, aturan penulisan huruf kapital. Pada EYD, huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan unsur julukan. Namun, huruf kapital hanya digunakan pada huruf awal dari nama orang, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Namun, pada PUBI, huruf kapital juga digunakan pada huruf awal julukan. Contohnya, Dewa Kipas dan Raja Uang. Dewa Kipas, D-nya besar, Kipasnya juga K-nya huruf besar. Raja Uang, R-nya huruf besar, U-nya huruf besar. Kemudian yang keempat, aturan penggunaan bilangan. Di mana aturan bilangan ini pada PUBI tidak menggunakan angka, melainkan huruf. Contoh mangga 2. Mangga 2, 2-nya bukan ditulis dalam angka 2, tapi melainkan 2-nya ditulis dengan huruf, yaitu 2, D, U, dan A. Duanya bukan ditulis angka, tapi ditulis dalam huruf 2. Kemudian aturan penggunaan dalam PUBI yang kelima adalah tanda titik koma. Dalam EYD, penggunaan tanda titik koma digunakan untuk perincian tanpa penggunaan kata dan. Namun dalam PUBI, tanda titik koma digunakan untuk memisah bagian dari perincian tetap penggunaan kata dan. Aturan penggunaan tanda titik-titik. Dalam EYD, tanda titik-titik atau disebut dengan elips digunakan kalimat yang terputus. Sedangkan dalam PUBI, tanda elips atau titik-titik ini digunakan ketika kita melakukan dialog yang belum selesai. Contoh dalam EYD-nya, demikian titik-titik. Atau jika demikian titik-titik, mari kita lakukan sekarang. Atau jika demikian titik-titik bisa dilakukan besok. Tapi dalam PUBI, perubahan itu dilakukan ketika dialog belum selesai. Oh, titik-titik-titik, sudah waktunya makan siang sekarang. Oh, di sini menunjukkan bahwa belum selesai kata kita berdialog.
Lalu yang ketujuh, aturan penggunaan tanda hubung. Tanda hubung dalam PUB ini dipakai untuk menandai bentuk terikat dari objek bahasan. Contoh, se-Jawa Barat, se-strip Indonesia, se-strip Jawa Barat, se-strip Cirebon. Se di sini tidak dilakukan satu kalimat, se-Cirebon, tapi ada kata penghubung di situ. Penggunaannya yang benar adalah se-strip Cirebon. Terima kasih. Sekian penjelasan PUBI tentang 7 kaidah penting dalam PUBI yang harus kita ketahui. Saya Inanya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.